Sekarang kita akan membicarakan PSDA ketiga ya. Jadi sudah ketiga kali dengan judul Teknik Perancangan SDA. Ini sebetulnya singkatannya sumber daya air ya. Tahapan perancangan dalam pengembangan sumber daya air. P-nya pengembangan. Teknik perancangan sumber daya air. Teknik perancangan melalui tahapan, yaitu perhitungan dimensi dan keamanan bangunan sumber daya air, mulai bentuk dasar sampai yang besar. Jadi, sumber daya air ini ada bangunan yang kecil-kecil, sudah mulai kita akan mengukur keamanannya ya, sampai nanti baru ada besar. Sementara ini adalah waduk yang paling besar. Kalau yang paling kecil mungkin sebodem, tanggul yang kecil-kecil untuk sungai kecil-kecil ya. Nah, untuk lebih memahami teknik perancangan sumber daya air, maka akan didiskusikan dalam bentuk contoh soal dan penyelesaian teknis berikut. Jadi nggak perlu teori-teorinya udah tahu bahwa kita akan mencari angka keamanan. Dari situ dengan kita belajar dan melihat dan mengerjakan soal itu kita tahu. Yang pertama adalah keamanan kestabilan bangunan spillway beton misalnya ya. Di sini nanti bahannya beton semua, bentuknya bentuk dasar spillway itu segitiga. Sebetulnya bukan spillway aja bentuk segitiga itu, bendungan juga, bendungan yang beton misalnya. Ataupun misalnya nanti bendungan urukan tanah, kita tinggal mengganti berat jenis tanah itu berapa. Kalau beton kan paling berat ya. Cuman beda itu aja nanti. Kemudian kita juga bisa menghitung angka keamanannya atau kestabilan bangunan. Kedua, perencanaan dimensi dam dengan data hidrologi. Jadi, dalam menentukan ketinggian dam, kita harus tahu data hidrologi, data debit inflow berapa, kemudian dengan gitu kita bisa menghimpun air sampai ketinggian berapa. Nah, itu untuk menentukan dimensi dam. Dan juga studi kebutuhan air yang di bawah, sehingga volume yang disediakan itu tadi bisa mencukupi pemakaian di bawah, gitu ya. Yang ketiga adalah perencanaan debit rencana dengan analisa finansial. Sering di bangunan hidraulik atau bangunan keairan itu selalu debit rencana, ki rencana gitu ya. Ki rencana itu beda dengan ki data. Nah, besaran ki rencana ini akan mempengaruhi besaran bangunan itu. Nah, untuk menentukan debit rencana bukan saja data hidrologi tetapi juga data finansial. Sebab debit rencana berapa, biayanya makin besar debit rencana makin besar finansial. Nanti tentunya kalau begitu terus ya nggak ada batasnya. Ya dibuat aja sebesar-besarnya, tapi kan bayar sebesar-besarnya. Nah, itu ada studi tersendiri yang nanti dipilih ki rencana itu yang paling kecil risikonya. Di sini ada masuk benefit risiko ya, misalnya. Oke, selanjutnya langsung ke soal yang tadi mengenai keamanan bangunan. Silakan Anda melihat contoh soal ini. Sebuah blok segitiga, jadi blok segitiga ini adalah dasar bentuk spillway, dasar bentuk dam, semuanya ini. Tinggal kalau dam itu biasanya puncuknya enggak sekelincir, puncuknya itu biasanya ada jalan gitu ya, terpotong gini. Gampang aja, tapi yang penting bentuknya begitu, beratnya tahu. Nah, ini berbahan beton setinggi 3 meter, lebar dasarnya diketahui 2,4 meter, kemudian dengan potongan 1 meter. Maksudnya, kalau kita menghitung bendungan tidak perlu panjang semuanya, kita potong aja. Kalau dipotong 1 meter aman, berarti semuanya aman ya. Modelnya begitu, jadi kita ambil potongan per potongan. Blok ini mendapat gaya horizontal sebesar 4,5 ton. Di sini tidak disebutkan, cuman disebutkan gaya horizontal aja. Tapi biasanya kalau begini nih kan airnya di sini di bagian hulu. Kalau ini misalnya spillway atau ini waduk, maka airnya di sini. Ini nggak disebut begitu untuk menyederhanakan ya. Jadi nanti yang selanjutnya akan diberi yang real air di sini. Ini cuma
ketahui bahwa blok ini mendapat gaya horizontal sebesar 4,5 ton. Kemudian saudara disuruh tentukan besaran koefisien geser dasar. Ada 3 pertanyaan. Yang kedua, tentukan arah dan letak resultante gaya vertikal dan horizontal. Yang terakhir adalah gambarkan diagram tekanan yang terjadi pada dasar. Ini penting sekali supaya diketahui berapa tekanan dasarnya. Tekanan dasarnya itu tadi ngangkat atau masih menekan tergantung kepada hasil yang akan kita hitung di sini. Kalau ternyata nanti tekanannya ke atas, maka bangunan ini terangkat atau mengguling. Makanya ini perlu sekali kita mencek besarnya keamanan. Oke. Soalnya seperti ini, Anda sudah mengerti filosofinya ya. Jadi beton ini diketahui datanya gamma sama dengan 2,5. Ini berarti 2,5 ton per meter kubik ya. Ini ya gamma itu. Jadi 1 meter kubik itu beratnya 2,5 ton kalau beton. Tapi misalnya tanah, kalau tanah itu ada yang 1,5 ton gitu ya. Tapi lebih berat beton daripada tanah. Beton itu adalah campuran semen dan seterusnya, pasir dengan bandingan 1:3 ya. Tentunya Anda di konstruksi beton ada jenis-jenis campuran ya. Nah, di sini kita pakai aja biasanya segitu. Oke. Gambarkan diagram. Nah, sekarang kita langsung ke jawabannya. Nah, ini jawabannya. Kita harus menggambarkan gaya-gaya di sini ya untuk mengetahui supaya kita tahu apa yang terjadi di situ. Di dalam rumus gaya, sigma gaya horizontal sama dengan 0. Sigma gaya vertikal sama dengan 0. Momen terhadap ujung ya, jadi ini misalnya segitiga ini momen terhadap ujung ini 0. Dari ketiga rumus tersebut kita bisa mencari masing-masing gayanya ya. Nah, yang diketahui dulu. Tadi 3 ton itu kita akan mengukur dengan pias 1 meter berapakah berat yang menekan ke bawah. Ini tertulis 9.000. Asalnya dari mana? Sigma vertikal dulu ya yang ini. Sigma vertikal sama dengan 0. R vertikal dikurangi 9.000. 9.000 itu asalnya dari berat segitiga dikalikan berat jenis. Jadi gini, kok berat? Luasan segitiga dikalikan berat jenis. Luasannya adalah 2,4 kali 3, kan tingginya 3, dibagi 2, kemudian dikalikan 2,5 ya. Itu ketemunya 9.000 kilogram. Kalau ton ya 9 ton, tapi ini dijadikan kilogram. Udah ketemu ya, berarti 9.000 itu asalnya dari berat beton ini. Akhirnya karena ada tekanan ke bawah 9.000, jadi reaksi itu lawan daripada tekanan ini sebesar 9.000 juga nih, reaksi vertikal. Kemudian satu lagi, sigma gaya horizontal juga sama dengan 0. Gayanya tadi kan yang ke kanan, sebetulnya ini gaya air, tapi di sini diketahui besarnya 4,5 ton, diterjemahkan dalam kilogram, 4.500 kilogram, dilawan oleh reaksinya R horizontal. Di sini ya tempatnya, karena yang geser-geser itu adalah blok ini dengan dasar. Jadi 4.500 dilawan oleh R horizontal yang berlawanan dengan gaya yang datang ini ya. Ketemunya R horizontal sama dengan, karena 4.500 dikurangi RH sama dengan 0, maka RH sama dengan 4.500 kg. Nah, kita sudah tahu reaksi horizontal juga ini, gambar reaksi vertikalnya juga 9.000. Sekarang yang namanya angka geser adalah R horizontal dibagi R vertikal, besarannya adalah 4.500 dibagi adalah setengah ya. Sementara ini kita pakai horizontal dibagi vertikal, tetapi ada juga di pelajaran yang lain MECTEC atau MECTAN yang menghitung angka ini terbalik ya. Jadi R vertikal dibagi R horizontal sehingga angka yang aman itu lebih besar 1. Tetapi dalam hal ini karena yang dibagi itu R horizontal R vertikal, maka angka gesernya lebih dari 1. Kalau 1 berarti kritis ya. Kalau ini RH per RV sama dengan setengah, berarti RV-nya pasti lebih besar dari RH kalau setengah ya.
Jadi pakai pengertian bahwa yang dibagi itu horizontal dibagi dengan vertikal. Sekarang sigma momen terhadap ujung itu di sini ya, di sini ujung dari bangunan ini di bagian hilir ini. Kita akan menghitung berapakah tekanan atau resultante gaya-gaya yang pertama tadi gaya mendatar dan gaya vertikal ini resultantenya di mana. Untuk mengetahui resultantenya kita menghitung momennya yang pada ujung ini sama dengan 0. Oke. Pertama kali 4.500 kali 1. Loh, 4.500 yang mana? Ini ya. Loh, ini kok 1 adalah sepertiga tinggi. Ini sudah rumus ya, biasanya kalau segitiga titik beratnya di sepertiga tinggi. Jadi jarak titik berat terhadap ujung ini ya. 4.500 kali 1 dikurangi 9. Nah, sekarang kita pakai ilmu yang muternya ke kanan itu adalah positif, yang muternya ke kiri itu negatif. Nah, sekarang pertama adalah ini beratnya itu 9.000, jarak titik beratnya adalah 1,6. 1,6 itu dari 2/3 dikalikan 2,4. 2,4 tadi kan lebar dasar ya. Sehingga ini turun dikalikan jarak. Kalau kita mengalihkan gaya dengan jarak 9, putarannya kemana? Ke kiri, berarti tandanya negatif. Yang satunya adalah 9.000 itu reaksi vertikalnya 9.000 karena jaraknya D kita belum tahu. Sekarang untuk cari resultante itu harus tahu D ini. Jadi D ini nanti letak di mana resultante terdapat itu ada jarak D. Ini kita cari. D itu asalnya dari persamaan, tapi sebelumnya karena belum tahu ya 9.000 kali D, kalau kita melihat ini maka putarannya ke kanan. Persamaan ini sama dengan 0. Dari persamaan ini akan keluar bahwa D sama dengan 1,1. Kita selesaikannya persamaan ini. Ternyata D-nya itu lebih dari 0,8. Kenapa kok patokannya 0,8? 0,8 itu adalah sepertiga lebar dasar. Karena D-nya itu lebih dari sepertiga. Jadi D-nya itu di daerah ini ya, di daerah aman. Daerah aman itu tempatnya adalah sepertiga di tengah-tengah. Kalau keluar dari situ maka sudah tidak aman. Ini seperti 0,8 adalah sepertiga lebar dasar, jadi tidak terjadi tekanan negatif pada dasar. Jadi titik resultantenya itu ada di dalam sepertiga yang dalam ini ya. Oke, jadi tidak terjadi dengan aman bangunan ini. Kemudian kita sekarang mencari tekanan masing-masing, tekanan ujung hilir dan ujung upstream ya, ujung hulu. Caranya kita mencari tekanan rata-rata dulu, yaitu 9.000 tadi ya. Kan ada gaya tekan ke bawah 9.000 dibagi 2,4 itu lebar dasar ini, ketemunya rata-ratanya 3.750. Seandainya bangunan ini bentuknya enggak segitiga, misalnya segi 4 gitu ya, sudah kiri upstream dan downstreamnya sama. Ya, jadi enggak pakai dihitung lagi tekanan rata-ratanya segitu kalau segi 4 karena simetris ya. Tapi karena ini segitiga, maka yang ujung hilir dengan hulu tidak sama. Kita harus cari. Caranya kita harus mencari momen eksentrisitas. Momen eksentrisitas itu asalnya dari, jadi garis dasar ini kita bagi 2. Kemudian kita membuat segitiga sama dan sebangun dari, jadi ini kita bagi, kemudian ini. Segitiga ini sama dan sebangun. Kemudian setelah itu kita akan mencari momen dari 2 bentuk ini. Pertama adalah bentuk segitiganya. Bentuk segitiga ini kita cari luasnya. Luasnya berapa? Karena kita belum tahu berapakah segi X-nya. Jadi ini X, ini juga X ya. Segitiga ini kita tidak tahu. Kita umpamakan dengan X. Luas segitiganya ini adalah X per 2 kali 1,2. 1,2 ini ya. Setengah 2,4. Jadi 1,2 kali X per 2. Loh, kok kali 1,6 itu apa? 1,6 adalah jarak titik berat antara 2 segitiga ini. Ini sudah. Jadi ini titik berat segitiga, ini titik beratnya jaraknya 1,6. Besaran ini itu dilawan oleh
9. Jadi ini putaran ke kiri dilawan oleh ini salah satu ya. Kalau kita menggambarkan panahnya ini ke kiri dilawan oleh yang ini ke kanan gitu ya. Atau kesama kirinya sama aja karena ini tinggal kita mau menggambarkan ini. Kalau ini kita gambar yang ini ke sana ini karena sama sebangun ya. Jadi terserah nanti gambar panahnya. Tapi kita gambar seperti ini. 9.000 kali 0,1 itu adalah jarak D tadi kan ketemu 0,8. Ini 1,2. Terus bukan 1,1, 0,8 itu kan yang sepertiga dasar. 1,2 dikurangi 1,1 ketemunya 0,1. Jadi dikalikan di sini. 9.000 kali 0,1 dari persamaan ini maka akan ketemu X sama dengan 940 ya. Nah, sekarang tinggal gampang aja sudah. Kalau sudah ketemu rata-rata salah satu segitiga atau momen eksentrisitas ini namanya, besarannya adalah 940 kg per meter persegi. Total gaya positif di ujung, jadi yang ujung yang bagian hilir ini ya, biasanya yang besar itu ya. Jadi 3750 dibagi 940, kita lihat aja D-nya itu cenderung ke arah mana, itu yang positif. Jadi 940 ditambah 3750, yang satunya yang di hulu dikurangi ya, 3750 dikurangi momen eksentrisitas atau gaya eksentrisitas ini. Besarannya adalah 2810. Kalau kedua-duanya kita gambar, ini 4690, tidak terjadi tekanan negatif ya. Jadi tidak ada gulingan, bangunan ini berarti aman. Jadi nanti kalau Anda mengukur angka keamanan, tatanannya seperti ini. Ini adalah rumus praktis untuk mencari, tetapi dengan cara begini kita tahu bahwa bangunan tersebut aman. Jadi kalau ada kita ingin mengukur dimensi, kita mengukur kemudian menghitung, ini cara sederhana ya, enggak sulit-sulit, enggak ngitung macam-macam, asal tahu beratnya berapa, udah kita bisa menghitungnya. Berat berapa, terus bahannya apa, udah tahu. Iya, nah sekarang kita beranjak ke soal berikut yang sama, hampir sama dengan itu, tapi di sini setinggi 3 meter, lebar dasar 2,4, potongan 1 meter, mendapat gaya horizontal dari air setinggi 3 meter. Nih ya. Jadi gaya horizontalnya diketahui di sini air sehingga Anda harus menghitung. Terus gaya uplift, kenapa kok ada gaya uplift? Karena ada air. Kalau ada air di sini pasti di sini ada tekanan ke atas atau kita sebut gaya uplift. Gaya uplift itu terjadi sedalam 3 meter pada hulu. Jadi gaya upliftnya itu sudah diketahui bahwa pada hulu itu 3 meter, dengan air 3 meter, di hulu ada, kelihatannya seperti ada air, ini pasir kayaknya ya, karena ada air 3 meter, yang di sini juga 3 meter ya, dan berkurang sampai 0 di sini, jadi ini 3, 0, itu gaya upliftnya sudah diketahui. Kalau tadi di soal nomor 1, tidak ada gaya uplift karena diketahui hanya gaya ke kanan gitu aja ya. Nah, di sini gaya yang ke kanannya dari air sehingga ada gaya uplift. Kemudian dalam 3 meter ini biasanya diketahui dari data dari jenis tanah. Kalau air tinggi 3 meter terus upliftnya sedalam ini, tanahnya pasir ya. Kalau bahasa Jawanya dersep. Kalau tanah liat biasanya enggak. Kalau di atas 3 meter mungkin cuma setengahnya yang dersepnya, 1,5. Bahkan apalagi kalau batu dersepnya malah dikit sekali. Oke, sekarang pertanyaan sama dengan nomor 1, tentukan koefisien geser dasar, tentukan arah dan letak resultan gaya vertikal dan horizontal, dan seterusnya. Ini kita langsung aja membuka jawabannya. Ini jawabannya ya. Enggak. Seperti tadi, sigma horizontal 0, sigma vertikal 0, dengan cara yang sama. Tetapi kalau tadi gaya vertikalnya 4, loh ini kok 4.500 dari mana? 4.500 diketahui dari air. Nah, sekarang kalau air setinggi 3 meter itu dia akan menekan dinding sebesar ini, setinggi 3 meter, seperti segitiga sama kaki yang sini 3, sini 3. Sehingga sama dengan setengah kali 3 kali 3 itu 9 atau 9 ton. BD-nya 1000 kg
per meter kubik, maka 1000 dikaliin setengah, tadi setengahnya 9.000, ketemunya 4.500 ya. Jadi ini dicari dulu kalau air. Kemudian sigma vertikalnya 3.600 tambah R vertikal dikurangi 9.000 itu tadi berat. 3.600 dari mana? 3.600 itu dari berat ini dikurangi gaya uplift. Jadi kalau tadi kita kalau tidak ada keterangan, Anda dengarkan suara saya, Anda silakan mengingat bahwa yang 3.600 itu asalnya dari di sini kan tadi kedalamannya air 3. 3 kali 2,4 dibagi 2 itu ketemunya 3.600. Jadi kalau yang soal nomor 1 tidak mendapat tekanan, yang nomor 2 ini dapat tekanan ke atas sehingga berkurang. Misalnya bangunannya jadi kurang kuat kalau ada uplift ya. Jadi uplift itu ke atasnya 3.600 ditambah R vertikal dikurangi 9.000, 9.000 itu dari sini jadi yang ke bawah itu 9.000. Sama dengan 0. Sehingga R vertikalnya ini ketemunya 5.400 sekarang. Kalau tadi kan sama karena tidak ada. Sekarang kita cari lagi angka geser. Angka gesernya mu sama dengan RH per RV. RH-nya 4.500, R vertikal 5.400 ketemunya 0,83. Ini kurang aman dibanding nomor 1 ya. Nomor 1 tadi setengah, yang ini 0,83 mendekati 1. Kalau 1 itu kritis soalnya ya. Kalau 1 kritis itu berarti horizontal sama dengan vertikal. Kita ulangi sigma moment terhadap ujung dengan cara yang sama dengan tadi, maka ketemunya adalah D 0,76. Di sini ternyata 0,76 itu kan lebih kecil dari 0,8. Jadi nggak aman ini nanti. Pasti akan terjadi sedikit agak mengguling, tapi belum mengguling penuh. Kalau mengguling penuh, maka ininya D-nya itu persis di sini, atau D-nya sama dengan 0 itu sudah guling. Nah ini D-nya masih ada, tapi lebih kecil dari 0,8, yaitu 0,76. Jadi sudah nggak di daerah inti, udah keluar. Kita cari tekanan rata-rata lagi, 5.400, yaitu R vertikal dibagi dengan dasar. Kemudian ketemunya sekian, momen eksentrisitasnya sama, kita cari seperti tadi, kita umpamakan X yang dalam persamaan ini, vertikalnya 5.400, jaraknya 0,44, di mana 0,44 itu dari 1,2 dikurangi 0,76. Ketemunya X sama dengan 2475. Total gaya positif yang bagian hilir, besarnya 2250 ditambah 2475, besar sekali, yaitu 4725, memang cenderung mau guling ke arah hilir ya. Nah, gaya negatif terjadi karena rata-ratanya 2250, gaya eksentrisitasnya berapa? 2475, sehingga 2250 dikurangi 2475 sama dengan min 225 ya. Jadi 475 dikurangi 250 itu ada min 225. Nah, sekarang 225 ke atas ini karena negatif, saya beri ini ada gambaran merah. Dari ini sudah, kalau bahasa Jawa itu sudah mulai nyomplang-nyomplang dikit-dikit ini ya, tapi belum sampai guling, tapi sudah lepas-lepas di sini. Oke? Misalnya cek dalam keadaan ini sebaiknya kita mengadakan perubahan ya, perubahan dimensi sehingga tidak ada tekanan. Jadi misalnya dengan membesarkan 2,4 jadi 3 gitu ya. Terus kita hitung ulang supaya tidak terjadi tekanan negatif. Gampang ya udah. Jadi ini yang real seperti ini. Gayanya biasanya air sama aflo itu selalu ada. Kita bahas satu soal lagi yang lain nanti mungkin hampir sama. Kalau misalnya kurang ini nanti akan saya jelaskan tapi tidak secara detail. Cuman soalnya aja, nanti jawabannya lewat aja karena kita terbatas ya waktunya. Oke. Sekarang ada ini blok juga tinggi 3 meter di mana ini, di hulu, yang di hilirnya 1 meter ini. Ini sangat umum seperti ini. Kalau ada waduk, biasanya ada keluarannya itu tidak langsung habis, mesti ada di sini ada olakan air. Biasanya di sini ada energi dissipator atau
bangunan pengurang energi. Nah, itu airnya ke sini dulu, nggak langsung keluar. Nah, ini seperti ini kebanyakan, apalagi ya PLTA biasanya begitu. PLTA keluarnya kan besar ditahan dulu, kalau besar diteruskan ya kayak banjir gitu, akan merusak, terjadi erosi. Nah, sekarang seperti ini ya, sebuah blok segitiga berbahan beton setinggi 3 meter, lebar dasar sama ukurannya. Terus blok ini mendapat gaya horizontal dari air setinggi 3 meter. Cari kalau 3 meter sama dengan nomor 2, nanti ketemunya ya paling 4.500 juga. Kemudian gaya uplift terjadi sedalam 3 meter pada hulu dan berkurang 1 meter pada ujung bangunan. Pada hilir ya. Kemudian silakan menghitung kembali, jadi tentukan besaran koefisien dasar. Tentukan arah dan letak resultante gaya vertikal dan horizontal. Kemudian gambarkan diagram tekanan terjadi pada dasar. Oke. Ya, jadi jawabannya sebagai berikut. Sama, ini semua sama, caranya sama ya. Sigma momen ujung, nah di sini mulai agak beda. Yang agak beda ini saya lupa. Sigma horizontal, ada gaya horizontal dari air, kemudian ada 500 ini. 500 ini apa? Itu adalah ini ya, saudara lihat segitiga ini adalah gaya air setinggi 1 meter di bagian ini kan tekanannya nambahi berat ini ya, karena ke sini. 500 dari mana? Yaitu 1 kali ini kali apa? Dasar dibagi 2. Ini besarannya adalah kita ini karena sebanding dengan ini. Jadi ini kalau ini 3 2,4 ini 1, maka ini 0,8 gitu ya. Kemudian yang ke bawah kita hitung beratnya. Sebesar ini adalah luas segitiga dikalikan dengan berat air. Adalah 500. Kemudian kita cari dari persamaan ini R horizontal ketemunya, maaf ya ini horizontal bukan vertikal. Jadi yang ke sini bukan ini. Kalau ini berat. Jadi yang ke sini adalah segitiga setinggi 1 meter, 1 meter ketemu 500. Yang saya katakan tadi ketemunya 400 yang ini ya. Oke. Ini yang vertikal 9.000 dikurangi 4.000. 4.800 dari mana? Dari uplift. Loh kok 4.800? Upliftnya itu bentuknya yang di sini 3 meter, yang di sini 1 meter sehingga berbentuk trapesium. Trapesium itu saya bagi 2 menjadi segitiga dan segi 4. Segitiganya ke atasnya 2.400, jadi 2,4 kali segitiganya di sini kan 1 ya. 2,4 kali 1 bagi 2 ketemunya ini. Kemudian yang ini satunya bentuknya segitiga, 2,4 segitiganya ke sini 2. 2 kali 2,4 dibagi 2 untuk segitiga ya. Sehingga ketemunya ini. Sudah dimasukkan sini 4.800, kemudian ditambah 400 itu berat air ini tadi 0,8 kali 1 bagi 2 ketemu 400. Kemudian R vertikalnya adalah belum kita cari, yang lain sudah tahu. R vertikalnya 4.600. Berapa angka geser? Dan seterusnya seperti ini ketemunya 0, lebih tidak aman dibanding dengan yang nomor 2. Nomor 2 tadi 0,83 ya. Kita cari lagi momen ujung 0 dan seterusnya dengan cara yang sama. Ketemunya 0,75, lebih kecil dari dasar. Jadi ini nggak aman juga. Kita hitung secara sama, akhirnya ketemunya yang berat, yang ini, yang di positif atau di hilir itu 4.000, yang di hulu min 239. Tidak aman ya. Jadi tadi kelihatannya loh kalau di sini ada air agak aman ya, karena di sini ternyata ada gaya lawannya ini. Terus ada itu, ternyata kita hitung tetap masih kurang aman. Karena gaya upliftnya lebih besar. Yang nomor 2 tadi gaya upliftnya kan cuma 3.600. Ini 4.800 tambah enteng lagi ini. Oke. Jadi dalam hal ini kita sudah ngecek bahwa tidak aman. Jadi kita harus redesign ya kalau misalnya di proposal pekerjaan PSDA itu membuat proposal. Jadi bukan detail desain. Nah. Lanjut, ini sudah real. Kalau tadi mungkin Cebu Dam ya. Kalau ini spillway biasanya ukurannya segini. Ketinggian 33 meter. Kemudian ini airnya 30 meter nih.
di waduk ya ini. Ini saya anggap ini spillway atau waduk beton. Kalau waduk beton di Indonesia ini kayaknya di Bendungan Sigura-gora itu dari beton semua. Tapi kebanyakan yang lain-lain itu bendung isian ya, isian batu. Yang real beton itu spillway, pasti beton. Jarang ini isian batu yang karena spillway itu boleh dilewati air atasnya. Kalau isian batu kan tidak kuat, jadi harus beton. Oke. Makanya di sini istilahnya cuma blok segitiga aja, tapi Anda bisa interpret ya kalau spillway atau bendungan yang beton nah, itu dari ini. Oke. Setinggi 33 meter, potongannya dengan potongan 1 meter udah biasa karena kita akan menghitung ya. Blok ini mendapat gaya horizontal dari air setinggi 30 meter. Nah, sekarang kalau tadi sudah diketahui ukurannya, saudara tinggal ngecek keamanannya. Tapi sekarang enggak, yang nomor 4 ini, tentukan lebar dasar dengan kondisi sebagai berikut. Jadi lebar dasarnya belum diketahui, terus diketahui juga gaya gempa sebesar 0,1 berat total. Jadi kalau kita memperkirakan gaya gempa itu biasanya kalau tidak diketahui ya 10% dari berat total. Jadi gaya gempa itu biasanya ke arah hilir ya, ke arah yang lebih tidak aman. Jadi ini gayanya ke kanan, kemudian gaya uplift terjadi sedalam setengah tinggi air pada hulu. Lah ini mungkin sini tanah liat ya, karena kok setengah tinggi, airnya 30, upliftnya 15 meter, 0 sampai ke ujung. Gaya tekan es ini kebetulan contohnya mungkin di daerah subtropis yang ada esnya atau di daerah 4 musim itu ada es di atas air 20 ton per pias. Jadi ini mendapat gaya es juga ke kanan sebesar 20 ton. Diketahui koefisien gesernya udah tahu ya. Jadi geseran antara beton dengan dasar ini sudah diketahui ya 0,6. Sekarang saudara disuruh menentukan berapa sih yang bawah ini yang aman ya. Yang B tidak ada gaya gempa, gaya upliftnya 1/4 tinggi air pada hulu dan 0 pada ujung. Tidak ada tekanan es, koefisien geseran ketahui 0,7. Kita selesaikan dulu yang 4A yang 4A. Ini 4A. Jawaban nomor 4A kembali kita harus menghitung total horizontal dan total vertikal. Ketemunya seperti ini ya. Jadi di sini ada 450, ini ada X-nya. Kenapa? Tadi gaya gempa itu 1/10 dari gaya total. Gaya totalnya itu 4,125 X. Kenapa? Karena di sini X kali 450 ya, ini kali tinggi kali setengah ketemunya ini. Nah ini tadi 1/10 jadi 4, gaya ke kanannya atau gaya gempanya 4,1 X dilawan oleh RH ini ketemunya RH menjadi 470 tambah 4,1 X. Vertikal juga gitu, ini adalah beratnya sendiri. Loh, ini kok ada 7,5 X? Ini adalah gaya uplift dari segitiga ini ya. 15 kali X tidak tahu dibagi 2 kali berat jenis air kan, uplift itu berat jenis 1000 ton per meter kubik, ketemunya ini. Ini satuannya dieliminasi karena sama kiri kanan. Oke. R vertikalnya akhirnya dari hitungan ini ketemu sekian. Kita punya persamaan mu sama dengan RH per RV diketahui 0,6. Kita masukkan aja ini. Nah, ketemunya dari persamaan 470 ketemunya X 20 cm. Nah, sekarang kita harus ngecek di momen eksentrisitas. Karena kadang-kadang ininya aman, tetapi setelah ngecek momen nggak aman. Kita tetap harus ngecek dengan sigma momen ujung terhadap 0. Sama dengan 0 ya. 450 kali 10 dan seterusnya. Ini dalam ton ya. 450 kali 10. 10 adalah titik berat dari ini. Kalau 30, air 30 maka sepertiganya 10. Terus ditambah 20 kali 30. Ini adalah ini gaya S 20 kali 30 adalah ketinggian air. Terus ditambah 120 kali 11. Ini adalah dari atas tadi ya, X-nya kan udah, X ini udah ketemu dimasukkan di dalam persamaan yang jadi ini udah ketemu sekian, masukkan di sini ya. Nah, berikutnya plus 900, ini kita akan mencari D ya. 980 D ini 980 asalnya 1200 dikurangi 220. Ini juga ini R vertikal. Nah, ini kali 19,3 karena sudah tahu X-nya ya. X-nya kan ketemu 2,9 sehingga
2/3 itu 2/3 kali 29 ketemunya ini. Setelah itu D sama dengan 13 meter. D lebih dari 10 meter. Jadi aman karena X ini saya anggap 30 gitu ya. Sepertiganya adalah 10. Jadi tidak terjadi tekanan negatif pada dasar. Keadaan seperti ini, ukuran seperti ini itu aman walaupun dengan ada gempa dan juga ada tekanan es. Tekanan rata-rata 34 ton per meter persegi dari ini ya, 980 bagi 29. Momen ekscentrisitasnya sama, carinya dengan yang sebelumnya, ketemu ternyata yang kanan itu 4,5 ton, yang bawah 2. Ya, jadi ini jawabannya yang nomor 4A. Yang 4B ini lebih sederhana karena di sini tidak pakai gaya S ya, terus gaya gempa juga nggak ada. Silakan Anda nanti saya baca satu persatu. Oke. Bahan untuk hari ini udah cukup, jadi soal-soal Anda atau soal jawab ini sudah mudah-mudahan dapat saudara terima. Daripada saya mengatakan teorinya panjang-panjang, nah ini dengan ini sudah tahu gaya yang harus dihitung, momen yang harus dihitung, aman atau tidaknya sudah termasuk di dalam contoh-contoh ini. Nah, untuk selanjutnya ini adalah yang ketiga. Untuk selanjutnya kita akan lebih detail lagi atau ya lebih luas lagi soalnya. Nah, mudah-mudahan lebih tertarik daripada ini rot-rotan ya. Yang berikutnya mungkin lebih tertarik. Oke. Terima kasih untuk bahan hari ini. Mudah-mudahan Anda mengerti. Dan kalau ada pertanyaan, silakan Anda menulis di Google Classroom. Terima kasih.